selamat malam. Jadi kali ini saya kedatangan tamu. Kedatangan apa? Datang sendiri? Datang sendiri. Jadi ini saya bareng sama kemarin kita ngobrol sama orang yang berhijab-hijab ya. Ya, sekarang gangster nih kayaknya. Gangster. Ini dari gangster nih. Boleh diperkenalkan dirinya mungkin? Atau diperkenalkan? Oh, diperkenalkan aja ya kayaknya. Oh, diperkenalkan. Oh iya. Tapi saya nggak kurang tahu namanya. Jadi perkenalan sendiri namanya dengan nama samaran apa gimana ya ini enggak? Nama aku Kiki. Oke. Rumahku di mana ya? Enaknya Magetan aja. Oh, rumahnya Magetan. Sibukannya apa sekarang? Sibuk cari pasangan. Hah? Ya, emang pasangannya kemana? Ya kadang-kadang pasangannya ke sana, kadang-kadang ke sini gitu ya. Jadi sekiranya kalau ada yang mau dicari, silakan tulis di kolom komentar ya. Ya. Bisa ya gitu ya. Mencari ya kayaknya. Jadi saya ini serba pekew ini mau ngomong apa. Sebenarnya kita di sini tuh diskusinya tadi tuh Temanya apa? kegabutan karena kita akan mengisi malam ini dengan suasana hatiku senang, gitu, gembira gitu. Jadi Mbak Kiki sekarang sibuknya apa? Saya sementara sibuknya ini fokus ke partai karena kebetulan saya juga mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Hewan bro. Ya seperti itu. Udah berarti udah ada rencana jadi ya? Kalau rencana jadi itu pasti ada ya. Namanya kita ini kan pasti ada visi misi ya kan pasti itu ada. Cuman nggak tahu ya nanti. Tak doain jadi ya. Ya. tapi kalau jadi itu kayaknya seperti ini aja tuh tambah gila. Kayaknya tambah gila deh. Tambah gila. Oke, kita setuju. Visi misinya kan di sini effortnya yang penting itu. Oke. Tapi ini kan kita ngobrolnya di sini nih takutnya Bawaslu denger nggak ya? Aman ya? Enggak. Oh, kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak kampanye. Kampanye juga nggak apa-apa lagi musim kampanye. Iya, cuma kan kita nggak ngapa-ngapain. Oke. Jadi lanjut. Mbak Kiki sekarang sibuknya selain urusan partai, ada urusan lain? Ada sih, aku sibuk besarin anak. Anaknya belum besar. Oh, belum. Oh, masih kecil-kecil. Bapaknya kemana? Kalau ditanya masalah bapak nih nanti nyangkutnya ke hati nih. Aduh, ini ya. Oh, nggak apa-apa. Kita nyenggol-nyenggol dikit masalah hati nggak masalah dong ya. Kelihatannya kan Mbak Kiki ini orangnya yang selalu ceria, tersenyum. Tapi kita nggak tahu nih isi hatinya seperti apa. Iya kan? Kayak gitu ya? Iya, benar. Berarti dalamnya? Nggak tahu. Burik lah ya. Tapi jangan. Jadi, berarti sekarang itu Mbak Kiki itu sendiri. Sementara sendiri. Nggak nyari suami lagi? Kenapa? Masih lu susah move on gitu? Kalau susah move on sih enggak ya, karena memang kita perginya memang sudah punya ini sendiri, back sendiri. Jadi dia punya kebahagiaan sendiri, aku juga punya kebahagiaan sendiri. Yang mengharuskan kita itu enggak jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong kembali ke urusan bapak ya, sebenarnya anak-anak dari Mbak Kiki kan sebenarnya juga butuh bapak kan? Enggak, maksudnya posisinya sekarang mereka tahu ya bapaknya? Tahu. Umur berapa sih yang paling kecil? Yang paling kecil itu 6 tahun nanti bulan Juli. Tapi kalau kita ngobrol kayak gini jangan nangis ya. Oh enggak. Nanti terbawa suasana hati terus jangan dibahas dong mas. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa mengingat masa lalu toh yang dulu dicintai. Cinta nggak sih? Kalau nggak cinta nggak mungkin jadi anak. Iya benar. Itu kalau si bapaknya anak-anak asli mana? Aslinya Kalimantan. Berarti dulu pernah tinggal di Kalimantan? Aku tinggal Kalimantan itu ada 7 tahun. Dari 2016. Anak lahir sana semua? Lahir. Tapi sekarang menikmati kayak kebebasan. Iya. Kalau yang saya lihat sih ya, maksudnya kita nggak dalam artian menilai seorang ya. Kalau aku melihat dari Mbak Kiki itu sok-sokan kuat sih ya. Orang tuh kalau ngomong tuh sok bakoh banget sih loh. Padahal jerone kita ya ajur.
bisa dibilang gitu. Ya. Kita ngobrol nih, ngobrolnya nggak usah sok-sok jaim. Iya. Ngobrol nggak usah sok jaim. Ya maksudnya nggak ada batasan gitu kan? Nggak ada Aku mau batasan. keluar aja gitu ya. Gila-gila aja. Iya, sesuka aku gitu kan. Gila-gila maksudnya aja. nggak ada ininya kan, tendensi yang gimana nanti aku ini nggak kan. Oh, makanya aku kan bertanya nih, maksudnya nggak masalah kan sebenarnya kalau kita ngobrol orang kayak gitu. Cuma mungkin ada privasi yang perlu dijaga. It's okay. Nggak harus dikeluarkan di sini kayak gitu. Jadi mungkin bagi sendiri kan dengan keadaan sendiri ini merasa kesusahan nggak, maksudnya untuk ngurusin anak kayak gitu? Awalnya memang ada ya, kalau kesusahan itu pasti ya di awal pasti kita ngerasa kok gini ya gitu. Karena kan kita dalam pernikahan itu yang diharapkan kan pasti bahagia sampai tua gitu, jagain anak-anak sama-sama gitu. Dan ternyata tapi di sini kan kita nggak bisa ya, nggak bisa maksain. Intinya memang harus selesai ya sudah selesai gitu. Ya sebenarnya sayang, kalau dibilang sayang itu sayangnya tuh bukan sayang ke lebih ke akunya ya, sayangnya itu ke mental anak-anak. Kasihan aja kalau misalnya sampai orang tua itu bisa terus mereka itu dengan tidak komplitnya mereka terkadang itu ya itu yang bikin aku takut tuh kayak gitu. Cuman kalau mau dilanjutkan berarti juga nggak bakalan ketemu titik terangnya, solusi ini aku sing yang nggak ini nanti aku nggak maju tapi malah stuck di situ aja gitu. Ya betul. Dan sekarang kan posisinya memang udah bisa ya, udah bisa itu. Kalau untuk komunikasi sama anak-anak gimana? Sementara sampai saat ini 3 tahun ini kami berpisah itu 3 tahun? Sudah 3 tahun. Jadi aku pulang ya, kalau dibilang saya yang pergi dari rumah memang iya, karena memang saat saya pergi dari rumah itu memang ada tragedi. Jadi bukan sekali 2 kali dia marah, nggak jelas ya, maksudnya ya marah itu ya wajar ya, kalau rumah tangga itu kita cekcok tuh biasa ya. Cuman yang bikin nggak wajar itu ketika sudah mulai banting bara sampai berkata yang ini, misal kita sudah ready, sudah ini ya, masalah udah clear nih, nanti pas kita lagi marah lagi itu dibalik bahas lagi gitu. Jadi itu yang bikin males gitu. Jadi diungkit lagi, nanti diungkit lagi gitu. Nah, aku pergi dari rumah itu karena memang satu kejadian yang memang aku nggak bisa lupa. Itu anakku umur 4 tahun, yang kecil, yang besar, yang kecil itu 3 tahun kurang. Gitu. Masih kecil-kecil. Masih kecil. Jadi waktu malam itu memang kejadiannya itu aku tuh ketiduran ceritanya itu. Ini singkat cerita aja ya, bukannya aku mau sebar aibku ya. Enggak ya, cuman aku sharing aja buat kalian perempuan di sana itu, kalau misalnya memang laki-laki itu udah toksik dalam rumah tangga, udah ini kita lepas aja. Nah, resiko banyak ini ya, banyak resiko yang. Berarti sebenarnya kalau kita bilang sih resiko itu pasti. Ya, pasti. Cuman kan ya itu tadi tergantung kita mau milih mana nih, mau tetap di situ dengan keadaan seperti itu atau kita tuh maju ke depan tapi nggak tahu kita nantinya itu bakal lebih baik atau lebih buruk. Itu kan ya namanya gambling kayak gitulah istilahnya, kalau orang usaha tuh gambling aja. Jadi maju dengan resiko apapun ya aku nanti. Nah, ketika itu singkat cerita itu malam jam 12 aku udah tidur, memang aku udah ketiduran, namanya aku jagain anak sendiri, belum nanti sore tuh aku ngambil sampah ya. Jadi aku itu di mana? Di Kalimantan. Aku ada usaha jasa angkut sampah ya di sana. Terus kalau setiap sore itu memang aku ngambil uang iuran itu setiap bulannya itu. Nah, aku keliling. Sudah, aku tuh capek. Memang semua urusan aku yang ini, kita nggak punya ART ya saat itu, memang nggak punya. Aku ngurus anak sendiri, apa sendiri. Aku tuh ketiduran, capek nih ceritanya, ketiduran. Si anakku yang besar itu belum tidur, jam 11:30. Nah, posisi suami aku tuh lagi game PUBG kalau nggak salah gitu. Nah, itu game, tiba-tiba aku dibangunin, tuh lihat tuh anak kamu gitu, kepalanya berdarah tuh, jidatnya. Tanya dong kenapa, namanya orang bangun tidur nih capek kan, kan bingung kan aku gini, tak
cari mana mas yang sakit, aku nyari anakku terus ternyata kan nggak ada. Apa mah nggak apa, kata anakku kayak gitu. Nah, emosi dong aku di situ karena posisi suami aku juga nggak ini ya, maksudnya dia nggak penting-penting banget game itu apa sih, kan nggak penting ya, sampai bangunin aku, kamu tidur aja bro. Ya sudah, setelah itu timbullah cekcok di situ, orang nggak kenapa gitu, kenapa dibilang kayak gitu. Aku kan tidur tuh karena aku capek, memang aku capek. Terus kita cekcok, yang bikin fatal lagi, ambillah ada botol kecap waktu itu di situ deket situ, lemparnya ke tembok kan, mental ke atap. Nah, setelah itu udah makin gede nih, berantem kita makin gede. Terus habis itu ya udah, aku nggak habis pikir pokoknya aku nggak panjang pikir, aku ambil tas, bawa anakku. Tasku itu isinya cuman duit sama mas tabunganku itu top deh. Aku bawa anakku itu keluar dua-duanya, gendong keluar. Posisi jam 12 malam. Jam 12 malam. Teriak-teriak tuh satu, kamu namanya kita tinggal di perumahan kan, antara satu tetangga sama tetangga kan deket banget nih. Nah, tapi mereka nggak ada yang berani nolong karena memang itu udah urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga gitu. Posisi itu orang tuanya itu memang kita deket sama mertuaku, rumahnya nggak jauh. Tapi ya itu orang tuaku pas nggak ada di rumah, gitu, jadi nggak ada yang berani nolong. Nah, pas itu kita teriak-teriak, adalah dia bilang gini, kamu tuh ngurus diri kamu sendiri lah apa. Padahal aku tuh dari pagi bangun itu nyiapin dia mau makan ke apa, tapi aku masih aja kurang. Aku di sana tuh juga jualan lumpia, katanya kalau misalnya itu kamu urus aja tuh usaha kamu gitu, nggak usah lakimu ini nggak usah diperhatikan. Padahal tuh aku udah siapin makanan loh, apa yang dia ini gini. Cuman itu bukan hanya alasan aja kan? Iya, nggak tahu ya, aku juga nggak ngerti ya. Yang sebenarnya jelas, kayak berkesan mencari kesalahanmu ya, gitu. Nggak tahu juga. Ya, tapi nggak ngapain juga ya gitu. Iya. Namanya aku tuh juga nggak ya, maksudnya apa? Aku tuh kenapa gitu? Kurangku tuh apa gitu? Aku suruh masak semua loh itu aku, dari cuci piring, cuci baju, cuci ini ya semuanya pokoknya aku. Lu ngurus anak sendiri gitu. Udah. Emang itu tanpa bantu ya. Nggak ada. Itu cekcok besar, anak kita keluar. Setelah ini dia mati. Keluar kamu dari rumah ini. Semua habis tuh. Yang pintu sampai jebol, pintu 3 kamar itu jebol semua udah. Nggak ada, memang hancur sudah, barang-barang udah ada pecah semua, nggak ada yang utuh. Udah. Akhirnya aku pulang. Ini sesinya akan jadi sesi curhat nih, tapi nggak apa-apa deh. Curhat ya jadinya. Iya, terus aku ini udah aku keluar remaja karena aku ditarik, yang cowok ditarik masuk ke rumah. Aku ngikutin aja. Singkat cerita, udah itu paginya udah dia bilang udah minta maaf tuh, malamnya udah minta maaf. Oke, udah. Oh, udah sempat baikan. Sudah. Malamnya dibilang besok masaknya dicari celah. Karena memang dia suka mencari ayam ya. Udah aku masakin pagi itu. Malam itu tuh aku cari tiket pesawat buat pulang ke sini nih mas. Susah, itu udah penuh semua. Nggak ada tiket yang masih gitu. Tapi ya itu aku sholat malam. Pas aku habis sholat malam tuh ya udah. Mungkin nggak ya aku bisa kabur dari rumah ini. Jadi semua barangku tuh udah tak packing. Itu dia cuma tanya, ini mau dibawa kemana? Kan tak masukkan ini ya, karena memang mau tak kargo pas waktu itu udah. Aku bilang cuma ini mau tak kasihkan orang karena memang sudah nggak cukup bajunya. Terus dan sebagian itu mau tak laundry. Berarti udah persiapan seperti itu ya? Iya, aku udah mikirku udah sampai ke situ. Marahnya aku memang udah harus pergi nih, nggak bisa aku tinggal di situ dengan kondisi seperti itu. Dan kita kasih pas COVID gitu. Jadi aku mau pergi itu jam 3 habis sholat tuh aku lihat lagi nih jadwal pesawat itu. Ada pembatalan 4 kursi. Nah di situ kayak aku tuh udah kayak, wah ini benar-benar ada ini nih keajaiban dari Tuhan nih kataku. Ya sudah. Jadi dari situ aku ambil tiket tuh, kita terbang jam 1 kalau nggak jam 1 siang, kalau nggak jam 12 jam 1. Tapi aku tuh udah pergi dari rumah setengah 9. Posisi dia kerja. Aku udah tahu dia bakalan pulang makan itu jam 10 jam 11. Nah, bisa nggak bisa aku harus keluar dari rumah itu sebelum dia pulang. Nah, gitu. Kondisi HP dia itu ketinggalan. Nah setelah HP-nya ketinggalan itu kan di situ aku tulis di situ mungkin gini, singkat cerita ya, mungkin kalau kamu baca tulisan ini mungkin aku udah nggak di Kalimantan, aku udah sampai Jawa, tak bilang gitu. Padahal aku kan pesawat jam 1, jadi anakku tuh benar-benar
chef ke dia, yang bantuin itu temanku. Aku cari taksi gitu. Tapi gosip di sana katanya aku pergi sama laki-laki dengan mobil warna putih katanya. Terus pokoknya intinya aku disampetin sama dia gitu. Padahal enggak gitu. Itu aku yang nyari taksi itu tetanggaku, kananku itu dicariin temennya karena memang tahu hubungan kita itu sudah gak baik-baik dan itu bakal berimbas ke anak kalau memang mau dilanjut gitu kan. Sudah nih, ini aku masuk ke boarding jam 9. Nah, jam 9 udah kan aku tuh namanya anak itu kan cranky ya, posisi handphone tuh cuma satu. Waktu itu handphone cuma satu. Nah, di situ sudah nih kita nunggu sampai jam 1. Tahu cranky-nya kayak apa, yang kecil tuh masih nenek apa. Aku tuh sudah stres banget, masa udah pusing aku gimana gitu. Aku pulang nih cuma pakai daster, baju daster, masih ada daster sama saya. Pakai sendal, udah anak tak bawa gitu, udah gitu. Gak bawa apa-apa. Sampai Surabaya aku juga ngomong sama orang tua aku kalau aku tuh mau pulang, ada masalah tuh nggak ada. Sampai Surabaya aku telepon temanku yang satu itu namanya si ini ya. Aku telepon bisa cariin aku travel nggak ya gitu karena dari Surabaya itu. Aku nggak mungkin bawa mereka tuh naik kereta atau naik bis tuh nggak mungkin. Gitu. Terus temanku baiknya itu cewek sih, temanku cewek tuh langsung diteleponkan temennya, langsung dicarikan travel. Sudah sampai Magetan, terminal Magetan aku baru telepon minta jemput. Dari rumah. Semua kaget dong, kenapa nih tiba-tiba pulang nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Di situ aku juga nggak langsung cerita sama orang tua, jadi aku nunggu 1 minggu. Enggak, maksudnya posisi dalam keadaan udah nyampe Jawa itu sempat dihubungin nggak dari? Iya, sama telepon terus, tapi memang aku reject ya. Jadi nomor tuh udah sorry lah gini-gini, tapi masih ada etika dia minta maaf apa itu masih ada. Sampai pada suatu ini singkat cerita lagi itu enggak satu ini ya, maksudnya enggak langsung dia langsung telepon ke orang tuaku gimana, enggak langsung telepon ini keadaannya gimana, ini enggak ada. Jadi memang aku harus nunggu berapa tahun ya, bersetengah tahun kalau nggak salah. Dia bilang ke orang tuaku, kalau orang Jawa pasti dia bakal mikir dong, di sana tuh ada mertuaku loh, aku harus ngomong sama mertuaku minta maaf kek apa kek, itu nggak ada. Jadi memang sudah mungkin sistem pemikiran dia sudah beda gitu, jadi mungkin dia tuh udah berpikirnya sudahlah gitu. Kayaknya memang kalau dari semua cerita yang saya tangkap ya, kayaknya ini memang disengaja kok. Kayak berkesan memang mencari kesalahan kamu yang jenuh, kamu yang pergi, berkesan kamu yang salah. Iya benar. Dan saat pengajuan kita, karena kita menikah secara Nasrani, itu juga dipersulit. Jadi berarti belum selesai juga. Belum selesai. Gitu. Kemarin Agustus tuh kita cerita lagi ya. Agustus tuh dia kesini, kita mualaf, kita sudah pindah Muslim dengan harapan kita perbaiki. Aku mencoba membuka hati lagi, maksudnya memang sudah namanya udah cacat ya, hati itu udah terluka loh. Udah balik ke Jawa. Sudah. Bulan Juli 2023 kemarin aku tuh ke sana ke Kalimantan. Aku pengajuan gugat cerai, tapi dari pihak ini minta kesempatan lagi. Oke nih, kita balikan lagi nih. Ceritanya gitu. Kita balikan di bulan Juli 2023 kemarin. Agustus aku bilang, aku sampai sini kan Juli tanggal 28 Juli 2023. Agustus tanggal 4 dia datang ke sini. Aku yang nyari tiket, aku yang ini pokoknya ini aku. Oke, sampai sini aku yang jemput ke Semarang. Harusnya sampai segitunya itu belum ada apa-apanya. Ini bersingkat cerita ketika sudah permasalahan itu sudah tercipta ya. Belum lagi pas aku pacaran tuh kreditnya minta ampun gitu. Jadi udah dari situ ya sudah aku ini kita kamu tuh kalau dibilang sih kelemahanmu di situ ya. Iya, aku kalau udah sayang sama orang tuh ceritanya kayak gitu, balik lagi ke sini kita mualaf. Nah, aku mencoba membuka hati, tapi ternyata memang aku udah nggak bisanya udah nggak ada kecocokan, jadi chemistry itu udah nggak ada. Maksudnya sebenarnya dalam artian kamu posisi balikan tuh sebenarnya sudah nggak ada cekcok lagi kan? Ya kita tutup, bukan nggak ada lagi, tapi kita berusaha menutup luka yang ada gitu loh. Jadi gimana sih namanya kita tuh belum bisa nutup terus itu dipaksa tutup kan tetap nggak bisa ya. Yeah. Itu posisinya kayak gitu. Jadi kita berusaha, aku lebih tepatnya aku, kalau sana mungkin sudah tertutup ya, kalau aku berusaha menutup, cuman memang nggak bisa. Dia pulang ke sini Agustus 2 minggu dia di sini, banyak banget ini memang
kesalahan aku, bukan kesalahanku juga sih sebenarnya, karena sebelumnya juga dia sudah ada perempuan, maksudnya dia juga udah gini komunikasi dengan perempuan lanjut situ. Jadi aku pas di sini memang juga sudah berkomunikasi dengan lawan jenis juga. Jadi memang aku tuh nggak ada ini kok, maksudnya nggak ada udah nggak ada planning aku harus kembali sama dia tuh nggak ada. Makanya aku berani buka hati dan ternyata memang nggak semudah itu juga. Kebuka hati juga jatuhnya ke lubang yang sama nih 2 kali gitu. Jadi ya udah. Tapi Aku emang itu. kalau untuk sampai saat ini maksudnya dalam artian berarti non komunikasi nih ya, kita ngomong non komunikasi. Gak ada komunikasi, Tapi gak ada telepon anak, gak ada kasih duit. Hah? Terus gimana? Berarti urusan duit untuk anak? Gak ada, Terus tanggung jawabnya? gak tahu. Gimana tuh kalau muslim gimana? Ya itu kalau kita balikannya kan kita ngomongnya kan sebenarnya oke dari kata-kata mantan istri oke lah. Iya benar. Tapi kalau kita ngomong mantan anak kan nggak ada kamusnya. Nah itu aku nggak tahu. Kalau masalah itu nggak tahu. Memang di perjanjian kita setelah kita menikah secara muslim kemarin, itu memang kayak gini. Kalau kamu baik sama aku, dia yang bilang kalau kamu baik sama aku, kita komunikasi baik, aku pasti kasih duit ke anak. Tapi ketika komunikasi kita sudah nggak baik, aku nggak bisa kasih duit ke anak. Jadi setelah dia pulang dari sini itu memang ada kirim duit ke sini. Tapi kan sebelumnya aku besarin anak-anak sendiri. Aku nggak ada pakai duit dia gitu. Jadi ya mohon maaf nih kalau aku suruh ngemis-ngemis lagi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Ceritanya gitu. Jadi aku udah terbiasa dengan kehidupanku yang jatuh bangun, dihianati. Jadi kelemahan dari Mbak Kiki itu sebenarnya hati. Jika udah terlalu sayang sama seorang, hancur deh. Hancur semua. Hancur diri sendiri. Kok iya iso kayak ngono nih maksudnya ya. Tapi ada keinginan buat nyari bapak baru nggak sih? Belum sih. Belum. Tapi masa nggak ada sih? Belum ada. Kemarin nggak, pertanyaan anak-anak kan pasti ada kan? Ya, kalau anakku yang besar ditanya, kamu mau dicariin ayah enggak? Itu pasti jawabnya iya mau. Gimana? Maksudnya gimana? Nanti ada di Indomaret aja mau. Jadi ini nggak mikir sampai situ. Kamu nggak malu? Kalau yang cewek itu lebih gini. Kalau misalnya dia sekolah nih, kan banyak nih temennya yang diantar sama bapaknya gitu. Pasti pertanyaan dia cuma gini, Mami, Pak, kenapa itu diantar sama ayahnya? Kenapa ayahnya nggak kerja? Tugasnya ayah kan kerja. Karena apa? Aku di sini menerapkan ke anakku nih, yang semua anakku tuh kalau ayah itu memang kerja, jadi yang nganter jemput itu pasti ibu gitu. Jadi pengenku tak kasih pengertian ke mereka tuh seperti itu. Tapi anak itu kan tahu sendiri karena memang nggak pernah ditelepon, nggak pernah ada komunikasi, jadi ya mereka hilang dengan sendirinya gitu. Jadi ya itu kalau yang kecil gitu pasti pertanyaannya selalu ke itu kalau kita ngomong kan sebenarnya kalau Mbak Kiki kan masih muda ya, masih muda sebenarnya. Kalau untuk waktu mengajar, kalau melihat umur anak kan juga kasihan juga ya kan. Paling tidak mereka yang di umur sekarang kan butuh seorang figur ayah gitu kan. Tapi maksudnya dalam diri Mbak Kiki sendiri itu bukan dari anak ya, maksudnya aku tak nyari seorang lah buat si anak-anakku, biasanya kayak gitu loh. Ada nggak sih maksudnya kayak gitu? Tapi kan mungkin ketakutannya bagi kan aku nggak cocok karena anak-anak. Iya. Lo kata no gak sayangnya karena aku tuh orang karo anak-anakku. Mungkin gitu juga bukan? Iya. Kalau buat ini ya Mas, pribadi aku sendiri ya, itu ya jujur, memang aku butuh banget pasangan. Karena apa? Aku kayak udah capek aja nih, papa sendiri gitu. Aku tuh pengennya bukan apa ya, aku dibilang aku tuh suruh kerja itu, aku tuh mati-matian loh. Kalau kerja itu, masalah kerja itu aku nggak usah diragukan, nggak usah kamu suruh ini kerjaanku gini, nggak perlu. Kamu nggak perlu ngingetin aku kerja apa gitu, nggak perlu. Aku tuh cuma butuh ketika aku capek, ketika aku tuh punya pikiran yang ini ya, maksudnya ada teman yang buat sharing gitu sharing. Kan kita nggak bisa nih curhat ke, ya memang aku punya teman, aku punya gini, tapi kan nggak semua permasalahan kita bisa kita share ke teman kita kan gitu. Jadi kayak gitu juga rindu maksudnya kita tidur gitu, terus nanti kita ngomong masalah ngobrol ini, itu pengen, cuman kayaknya nggak mungkin karena 3 kali aku deket sama cowok. Itu juga kasusnya sama. Gimana Di?
kasusnya sama karena hati lagi. Itu terakhir kali kan kemarin dapat WA dari kamu ya. Lagi gabut, lagi galau, lagi posisi lagi di kota sebelah kayak gitu. Terus lah kok iso maksudnya? Baru aja kemarin kamu cerita katanya aku tuh goblok kalau urusan atus kadung cinta segala. Tapi baru dalam hitungan minggu kamu tiba-tiba WA kayak gitu. Aku habis sakit hati sing gini kayak gitu. Lah kok bisa? Maksudnya kayak gitu loh. Maksudnya jangan segampang itu juga sih. Maksudnya gini loh. Aku tuh ngeliat kamu kamu tuh mengenal seorang laki itu apa enggak kamu pilih dulu sih? Kok tiba-tiba langsung aja main serap kayak gitu? Gini ya Mas. Aku itu tipe orang yang gak mau ngerepotin orang. Jadi aku suka nih sama orang nih ya. Aku tuh nggak lihat dia itu kaya, bagus. Maksudnya bagusnya itu dalam perilaku dia loh ya. Baik dalam tutur kata atau apa, ganteng apa itu enggak. Aku tuh lebih ke dia tuh bisa nggak ya deket sama anakku gitu. Jadi 3 laki-laki yang aku ini kayak gitu, dia pinter ngambil hati anakku gitu. Ketiga-tiganya sama. Tapi ya kembali lagi, aku udah percaya nih. Udah ya satu kita buka usaha, oke, kita mau usaha apa? Posisinya banyak banget terus. Itu yang itu maksudnya dekat aja. Kita nggak ada hubungan maksudnya. Yang pertama itu nggak ada hubungan. Kita memang aku gitu sama dia itu memang karena aku kasihan aja, kasihan terus oke kita usaha join itu memang aku semua modal tuh kayak ya sudah aku aja nggak apa-apa. Udah habis lalu aja. Motor mobil itu kejadian maksudnya kayak gini kita ngomong kerugian segitu ya. Terulang lagi nggak? Terulang. Nah itu bodohnya aku tuh di situ udah tahu kayak gitu ya. Yang kedua nih aku sayang sama dia gitu. Sama orang sini juga sayang ya karena dia udah deket banget sama anakku. Kalau dibilang ini biasa aja pas-pasan kok mukanya biasa aja. Tapi effort dia deketin anakku itu memang oke. Jadi kita mau apa dia mau kontrak ini mobil kita kontrak mobil dulu buat usaha kita usaha baru lagi rental. Jadi habis ludes lagi. Itu semoga untuk kedepannya nggak kayak gini lagi ya. Dan tidak Mbak Kiki jangan menangis. Enggak Mas, sudah habis loh air mataku itu sudah habis. Tadi sempat banyak waktu menyanyi nangis. Karena masalah anak ya. Kalau masalah anak memang sensitif. Enggak ini kita udah 30 menit ya kayaknya. Udah 30 menit belum? Udah 30 menit kayaknya. Nanti kalau kita bahas panjang lebar nanti nggak ada episode berikutnya dong. Mending kita keep aja dulu. Nanti next kita bahas yang lebih seru lagi, tapi jangan cerita yang berkesan menyentuh hati, tapi lebih yang seru yang happy ya gitu ya. Jadi sekian cerita dari Mbak Kiki. Maaf menunggu waktunya sampai malam kayak gini. Mungkin buat para wanita mungkin ada pesan yang ingin saya sampaikan. Kamu boleh sayang sama orang, kamu boleh cinta sama orang, tapi ingat jangan pernah merugi. Gitu. Iya, sekarang gitu prinsipnya. Kalau dulu aku mau rugi, sekarang enggak. Oke, jadi terima kasih buat Mbak Kiki. Next kita bakal sambung lagi yang lebih seru lagi pastinya, dan sampai ketemu di episode berikutnya, dan see you next video. Terima kasih.